Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita akan mereksa lagi cerita dari kesaksian dari temannya Eki yang baru muncul bersama kuasa hukumnya ya. Yuk kita simak. Temukannya almarhum Eki dan Tina di jembatan depannya AR Eki sekitar 10 menitan setelah dia keluar juga sebagai saksi fakta pada saat kejadian atau pada saat tanggal 27 Agustus tahun 2016. Yang pertama kita inisial saja ya. Yang pertama ALD, yang kedua ALF, kemudian Direktur LBH Monas Urbana tadi kan pada saat itu menjabat. Ayo beli minum yuk, soalnya kan lagi ada acara gitu. Oh ya udah patungan. Berapa menit kemudian si minuman pun datang. Habis minuman itu datang, kira-kira semua ya pada tempat yang disesuaikan ada minumannya di situ. Itu di kebun lah, bukan kebun sih, ya itu adalah kebun lah. Di kebun situ kalau pas saya cuma minum satu kali, ceweknya saya datang. Kata saya marah, cewek saya marah-marah, ya ada ribut sama cewek saya. Kalau saya itu nggak boleh minum, udah ribut gitu. Si ceweknya saya ini mau minta diantarin pulang. Nah, udah habis diantarin pulang, itu posisi di situ ada almarhum Eki sama Vina di situ, sama YE sama AN di situ. Nah, begitu saya pulang itu sekitar jam berapa ya, jam 9 lah, jam 9 setengah 10 lah. Nah, saya pulang. Nah, menurut si YE sama AN itu si Eki juga di situ nggak terlalu lama juga keluar juga gitu, tapi nggak tahu mau kemananya. Si Eki itu cuma ngomong ke AN itu mau pulang dulu ke rumah, nggak tahu rumah mana, nggak tahu rumahnya nggak tahu rumahnya si Eki, pokoknya ngomongnya mau minta uang, soalnya uangnya habis lah, kalau nggak tahu minta uang, terus katanya nanti mau balik lagi begitu. Habis itu saya udah pulang, saya udah nganterin cewek saya, terus si Eki juga nggak lama pergi juga. Nah, di situ di tengah ya di seperjalanan saya itu saya sambil main HP, dan dia juga izin ke saya, si almarhum ini izin ke saya itu bagaimana saya mau pulang dulu, saya mau minta uang dulu ke orang tua saya, ngomongnya begitu. Di arah katanya sih kalau ke saya ke arah Majalengka, kalau ke saya ke arah Majalengka. Nah, sesampainya saya nganterin mantannya saya itu, saya masih tetap BBM-an di situ tuh. Bukan BBM-an, cuman saya tuh ngeping 3 kali lah. Ini apa sih ya, dulu ngeping 3 kali. Contohnya di jam sekitaran berapa ya, jam 10-an, 10 berapa lah begitu. Ini udah checklist satu, kayak pesan nggak terkirim lah gitu. Pas sudah sampai situ, saya pulang nih ke rumah. Saya juga pulang ke rumah untuk ambil uang juga. Nah, sekarang kita dengar pendapat dari pengacara Sakatatal, Bang Farhat Abbas ya. Gini komentarnya. Perintah dari Andi untuk menghabisi mereka dengan SMS atau BlackBerry ke Sudirman gitu. Inilah persoalan pertamanya. 17 Agustus katanya ada perintah dari Andi untuk menghabisi mereka dengan SMS atau BlackBerry ke Sudirman gitu. Inilah persoalan pertamanya. Tapi setelah kami teliti dari berkas Ripaldi, ada percakapan dari Widi yang sesuai dengan pernyataan Widi sebagai saksi bahwa ada komunikasi jam 10.14. Ya, artinya kalau ada komunikasi jawaban dari Vina saat itu, berarti ini adalah saksi yang hari itu memang disembunyikan oleh pihak penyidik sehingga tidak hadir. Tapi dengan bukti itu dapat kita katakan bahwa tidak ada peristiwa pembunuhan, terutama kematian si Eki di belakang showroom. Nah, saksi-saksi inilah yang dilaporkan oleh Pak Maruli ya. Nah, kemudian yaitu Aib dan Dede. Nah, ternyata sebelum naik ke penyidikan, si Dede udah mengakui bahwa ini adalah rekayasa alur cerita yang dibawa atau diarahkan oleh Rudiana. Sebenarnya tidak ada peristiwa itu. Ini sama dengan keterangan Liga Akbar. Kalau Liga Akbar menyatakan mencabut juga, Teguh mencabut juga, ya udah, sebenarnya tidak ada peristiwa pembunuhan. Nah, kembali kita menghimbau kepada pihak kepolisian untuk rekonstruksi kembali, kemudian dikonfrontir antara penyidik-penyidik yang olah TKP di Jembatan Talun di belakang showroom dan penyidik laka lantas dari Polsek Talun yang menyidik atau yang mengolah TKP dengan sempurna. Nah, sehingga awalnya dokter forensik atau dokter visum di Rumah Sakit Gunung Jati itu berdasarkan surat pengantar adalah kecelakaan tunggal. Nah, sekarang dengan adanya kecelakaan tunggal itu, kemudian ada kecurigaan Rudiana yang
datang ke polsek, katanya motornya nggak hancur banget, tapi rusak. Nah, kemudian dia bertemu dengan Aib dan Dede. Nah, disinilah mulainya kebohongan-kebohongan itu. Kebohongan-kebohongan inilah yang sangat mendasar dan menjadi 7 terpidana dihukum seumur hidup dan dituntut hukuman mati. Nah, kemudian anehnya lagi, jaksa tidak menghadirkan mereka di pengadilan. Nah, kemudian dari kalimat potongan video, Aib mengatakan, Dede mengatakan dia diarahkan tidak oleh Rudiana. Kemudian percakapan Aib dengan seseorang yang dicurigai adalah Rudiana, dia menyatakan, Pak, saya kan dari awal nggak mau sidang. Nah, berarti sini adalah kejahatan dalam kejahatan. Nah, ini adalah perintangan penyidikan itu di sini. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau Dede dan Aib tidak jujur, nanti akan jadi tersangka yang memberatkan itu adalah si Aib, karena Dede dah. Dan Dede akan ringan sekali karena dia mengakui. Dan ini adalah saksi-saksi yang nggak akan dihalangi atau dilaporkan lagi. Jangan ditakut-takutin. Pihak Polda juga jangan menakut-nakutin Dede seolah-olah dia merusak penyidikan ini. Tidak. Justru menurut hukum dan keadilan orang-orang seperti ini harus dilindungi. Selama beban dia akui dan siapa yang menyuruh itu yang melakukan yang akan dikenai pidana. Tapi kalau dia menutupi penyuruhan, ya nanti yang akan berat adalah Aib sendiri. Jadi kami mengimbau Aib, sebelum kamu diproses penyidikan dan kebohonganmu terungkap, lebih baik kamu mengaku saja bahwa kamu sebenarnya tidak melihat, makanya kamu nggak datang di persidangan, makanya hakim hanya mengcopy paste pernyataan-pernyataan kamu, dan karena kamulah Aib 7 pidana ini mati dihukum seumur hidup sampai sekarang. Hari ini, malam ini kita baru menyelesaikan pendampingan terhadap pidana yang dilakukan oleh penyelidik dari Mabes Polri. Sehubungan dengan laporan kami ke Mabes Polri tentang persangkaan kami atau laporan polisi kami terhadap Aib dan Dede yang menurut pandangan para terpidana telah melakukan kesaksian palsu di bawah sumpah sehingga merugikan yang mana akhirnya mereka itu laporannya. Tadi apa aja Bang yang ditanyakan oleh tim penyidik? Misalnya ditanyakan sekitar di mana mereka itu berada ketika terjadinya tindak pidana. Semua mereka menyatakan bahwa mereka tidak berada di tempat kejadian perkara. Mereka semua menyatakan mereka berada di tempatnya, di tempatnya Bu Nining, warung Bu Nining, kemudian pindah ke rumahnya Pak Hadi, kemudian terakhir tidur di rumahnya Pak RT Pasar Edi. Itu keterangan mereka kepada para penyelidik. Pak, ada berapa pertanyaan Bang? Ada apa lingkungan ke Rudiana atau RT Pasar sendiri Bang? Belum sampai ke sana ya, tadi hanya ditanya kegiatan mereka selama 27, 28, 29 sampai dengan tahun 21. Ada di mana saja dan berbuat apa gitu. Dan apa buktinya dan lain sebagainya lah, itu yang ditanyakan. Ya faktanya bahwa HP-HP mereka disita sehingga mereka lupa lagi, ada sebagian tidak ingat mengenai misalnya ada foto, ada pada waktu itu dan lain sebagainya. Tapi secara umum mereka semua masih mengingat tanggal dan waktu kejadian. Ya selanjutnya mungkin besok para penyelidik ini juga masih akan berkunjung ke LP Jelkom karena di sana masih ada 2 terpidana yaitu Jaya dan Eko. Bang, tadi berapa jam Bang diperiksa sama penyidik? Masing-masing berapa jam Bang? Nggak semua sekaligus 4 terpidana itu oleh 4 penyidik. Dan waktu ini cukup lama ya, hampir 10 jam gitu. Karena ini sifatnya undangan, maka berita acaranya berita acara interogasi, interview, jadi belum berupa 1 apa, 2 apa, nggak begitu. Cuman ditanyakan apa saja yang mereka lakukan dan kemudian kenapa mereka melaporkan, kemudian apa yang mereka cerita, gitu. Ya tentu saja mungkin penyelidik ini juga akan memeriksa saksi-saksi lain yang berhubungan dengan itu. Tentu mungkin mereka juga akan ke Cirebon, juga akan ke tempat-tempat lain, serta akan mempertanyakan tentang keberadaan si Sudirman. Karena Sudirman kan juga seperti kita ketahui bahwa Sudirman
yang notabene-nya sebetulnya nggak ada di LP Banjai, tapi faktanya dia tidak ada di LP. Entah di mana. Ada Tapi yang kemungkinan, pasti, ya itu dalam penguasaan Polda Jawa Barat. Bang, ada kemungkinan nggak dikonfrontir ketujuh terpidana ini periksanya? Pastilah, pasti akan dikonfrontir. Karena ini kan baru sepihak sifatnya ini. Nanti pasti akan dikonfrontir dengan saksi lain, mungkin juga terhadap PB, mungkin juga terhadap AF, dan yang lain-lainnya. Ada yang mau tambahin nggak? Tadi ada sekitar 20 atau 30 pertanyaan, Bang. Bentuknya pertanyaannya nggak dalam satu dua enggak, tapi mereka untuk menciptakan